Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini Jumat 24 September 2021 menggelar sidang putusan dengan terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen. Diketahui sebelumnya Kiflan Zen terseret kasus kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal. Dalam tuntutan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Kiflan Zen dengan pidana penjara 7 bulan. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun News, Danang Triatmojo yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Danang. Halo rekan Dia. Danang, sebelumnya diketahui JPU menuntut 7 bulan penjara ya atas Kiflan Zen, kasus yang menyeretnya ini. Lalu bagaimana dengan putusan hakim pada sidang hari ini? Ya, sidang hari ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara 4 bulan 15 hari kepada Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen dalam kasus kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal. Hakim menyatakan Kiflan Zen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menerima, menguasai, dan menyimpan senjata api dan amunisi secara ilegal. Kepala Staf Kostrad itu terbukti membeli sejumlah senjata api laras pendek dan laras panjang, serta amunisi secara ilegal seharga 145 juta rupiah. Senjata dan amunisi itu dibeli lewat tersangka lainnya, yakni Helmi Kurniawan, Tajudin, Azwarmi, Irfan Syah, pada periode Mei 2018 sampai Juni 2019. Hakim sendiri tadi dalam amar putusannya menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Demikian dia. Oke, lalu apa saja pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari ya terhadap Kiflan Zen yang diketahui berarti ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya? Adapun tadi dalam pertimbangan putusannya, hakim turut mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal meringankan. Terkait hal memberatkan, hakim menyatakan Kiflan Zen tidak mengakui perbuatannya secara terus terang. Ia juga dinilai telah meresahkan masyarakat. Terhadap hal meringankan, Kiflan belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, telah berusia lanjut, kemudian beberapa pertimbangan penghargaan dan jasanya terhadap negara. Antara lain, Kiflan Zen mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat sewaktu menjabat sebagai anggota TNI Angkatan Darat dalam tugas operasi di wilayah Papua dan Timur Timur. Kiflan Zen juga dianggap telah berjasa dalam misi menjaga perdamaian untuk penyelesaian pemberontakan dengan kelompok Abu Sayyaf dengan menggandeng mantan pimpinan The Moro National Liberation Front Nur Miswari dan pemerintah Filipina pada tahun 1955 sampai 1996. Terdakwa juga dinilai punya jasa terhadap negara dalam tugas rahasia pembebasan warga negara Indonesia yang kala itu disandra di negara Filipina pada tahun 2016. Demikian. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan dari Kiflan Zen sendiri atas putusan yang dijatuhkan hakim? Meski vonis yang dijatuhkan hakim terbilang lebih ringan, yakni pidana penjara 4 bulan 15 hari, Kiflan Zen secara tegas menolak dan menyatakan banding dalam atas putusan hakim. Pasalnya ia tidak puas karena dirinya tidak dinyatakan bebas murni, padahal ia meyakini dirinya tak bersalah. Tak ada satupun bukti yang bisa menyatakan dirinya sebagai pelaku utama. Terlebih, kata dia, semua barang bukti berupa surat, dokumen, keterangan saksi yang dihadirkan pihaknya dalam persidangan maupun yang tertuang dalam nota pembelaan tak masuk dalam pertimbangan hakim. Menurutnya, banding ini ia layangkan juga sebagai jadi cara untuk menjaga kehormatannya. Baik, Tribuners tadi rekan Danang juga sudah melakukan wawancara bersama Majen TNI Purnawirawan Kiflan Zen, terdakwa kasus kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal. Berikut keterangan lengkapnya. Minta ini 3 bulan. Walaupun itu tetap meringankan dari walaupun meringankan, tapi saya tidak terima. Nah, karena nggak dimasukkan pledoi saya, nggak dimasukkan itu. Nah, saya punya eksepsi nggak dimasukkan untuk membantah. Tapi karena masa saksi-saksi kemarin tidak ada kaitan, semua saksi tanggal waktu ada saksi ngomong di situ itu diabaikan. Itulah nanti kita akan sampaikan, pengacara saya akan menyiapkan bahwa bukti baru bahwa tujuan saya itu berbuat begini kita akan ya. Tapi akan banding, Pak ya? Banding, kita akan banding. Walaupun cuma dengan 4 bulan dan saya tidak ditahan lagi. Ya, tapi enggak bagaimanapun itu 4 bulan 15 hari itu adalah tahanan saya di Polda sama di Pomdam. Nah, padahal tahanan rumah kan ada saya.
tahanan kota akan ada. Nah, tapi kan ini langsung bebas kan Pak artinya? Ya ini nggak ditahan. Nggak ditahan. Nggak ditahan, saya nggak tahan lagi, nggak ada lagi. Bukan bebas, tapi saya kan bebas nggak murni. Kita dari awal meminta bebas murni. Bebas murni. Karena tidak ada fakta-fakta di persidangan yang menyebutkan bahwa klien kami itu sebagai pelaku. Tidak ada satu fakta pun. Semua hanya asumsi-asumsi dari satu orang. Namanya Iwan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.